Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Iza Putra, di sini salah satu mahasiswa program S2 di Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia, khususnya untuk Prodi Manajemen Ketenagalistrikan dan Energi. Saya akan mempresentasikan dan memberikan knowledge sharing sedikit terkait teknik optimalisasi, khususnya di bidang ketenagalistrikan. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi, apa itu teknik optimalisasi? Teknik optimalisasi sendiri merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang ditujukan untuk mendapatkan solusi optimum dari suatu permasalahan. Sebagai contoh, di kehidupan sehari-hari kita, seringkali kita ingin membeli suatu barang, namun kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Tentu kita menginginkan barang yang paling bagus dengan harga yang paling terjangkau, atau bisa disebut juga best value for money. Itu merupakan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, di mana teknik optimalisasi diaplikasikan. Dalam teknik optimalisasi terdapat beberapa langkah atau step yang harus kita tempuh. Di sini ada 3 secara umum, yaitu ada problem definition yang pertama. Di sini terdiri, pendefinisian variabel, yaitu ada 2. Yang pertama decision atau independent variable, dan yang kedua adalah dependent variable. Sedangkan setelah kita mendefinisikan variabel-variabel yang ada, selanjutnya kita menyusun constraint functions atau fungsi hambatan pada permasalahan yang akan kita kaji. Dan selanjutnya kita menentukan objective functions, yaitu tujuan atau solusi yang ingin kita capai dari permasalahan tersebut. Kemudian ketika permasalahan sudah didefinisikan, selanjutnya masuk ke modeling. Di modeling ini kita memperhatikan beberapa hal, yaitu algoritma serta tools atau software yang tersedia, metode yang tersedia, lalu sesuai dengan akurasi yang diinginkan. Apakah akurasinya tinggi atau akurasinya yang tidak terlalu tinggi, tidak apa-apa. Dan yang terakhir adalah simplifikasi yang memungkinkan yang dapat dicapai. Tentunya ketiga hal ini disesuaikan dengan kompleksitas dari permasalahan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, setelah kita membentuk modeling dari permasalahan, selanjutnya adalah menuangkan modeling tersebut ke dalam bentuk algoritma. Di sini ada 2 yang akan kita bahas secara umum, yaitu ada mathematical algorithms dan juga heuristic algorithms. Untuk step yang pertama yaitu problem definition. Di sini sesuai yang sudah dijelaskan tadi, variabel-variabel yang harus didefinisikan ada 2, yaitu decision dan dependent variable. Decision variable adalah sebuah independent variable yang nilai optimumnya harus ditentukan berdasarkan variabel-variabel lain atau variabel dependent. Sebagai contoh, permasalahan yang akan kita kaji di sini adalah optimum generation scheduling. Di sini. Atau penjadwalan operasi pembangkit di suatu sistem ketenagalistrikan. Dalam mengatur jadwal operasi dari beberapa pembangkit tersebut, tentunya yang akan kita atur, parameter utama atau variabel utama yang akan kita tentukan adalah active power generations atau dispatch dari daya aktif masing-masing pembangkit yang diinjekkan ke dalam sistem. Nah, dalam proses mengatur daya aktif keluaran pada masing-masing pembangkit, tentunya ada variabel-variabel yang menentukan daya keluaran dari pembangkit tersebut. Nah, variabel-variabel itu contohnya adalah total fuel consumption, lalu rugi-rugi pada sistem atau sistem losses, dan sebagainya. Nah, di sini karena fuel consumption dan system losses ini mempengaruhi active power generations, maka eh, di sini dependent variables-nya adalah total fuel consumption dan system losses, sedangkan decision variable-nya atau variabel utama yang akan sebagai output untuk dikaji adalah active power generations atau daya aktif keluaran masing-masing pembangkit. Setelah itu kita masuk ke poin nomor 2, yaitu constraint functions. Adanya constraints pada setiap permasalahan bisa berbentuk teknikal, dari sisi economical, environmental atau lingkungan, dan sebagainya. Itu pada suatu permasalahan
dapat mengklasifikasikan solution space ke dalam area atau region, yaitu yang membagi region menjadi dua, area visible dan area non-visible, di mana pengambil keputusan harus mencari solution point di dalam area visible. Berikut adalah ilustrasinya, di mana untuk di gambar yang sebelah kiri ini, solution space for a two-dimensional case atau dua dimensi. Di sini parameter X1 atau variabel X1 dan X2 ini bisa saja bisa apapun. Misalnya X1 ini adalah fuel consumption atau konsumsi bahan bakar, sedangkan X2 ini adalah misalnya dari sisi environmental atau lingkungan, ataupun dari sisi ekonomis. Nah, di sini belum terlihat pembagian visible dan non-visible region-nya. Untuk pembagiannya bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Di sini terlihat bahwa dua titik yang sama seperti di sebelah kiri, namun di sebelah kanan ini sudah terdapat constraint function yang membatasi area antara visible dan non-visible, di mana untuk titik yang bawah berada di luar visible region, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai unacceptable solution. Maka di titik ini para pengambil keputusan seharusnya tidak boleh mengambil sesuai pada titik ini. Sedangkan sebaliknya di titik yang atas ini berada di dalam visible region, sehingga titik ini merupakan salah satu solusi yang bisa ditempuh atau diambil oleh pengambil keputusan. Jadi di luar area visible ini tidak diperhitungkan sebagai solusi visible atau solusi layak. Untuk yang poin nomor 3, yaitu objective functions, yaitu solusi yang dikehendaki oleh pengambil keputusan berdasarkan beberapa solution point dalam visible region. Sebagai contoh, pada gambar 1, jika ingin memaksimalkan parameter X1 yang kita analogikan sebagai fuel consumption misalnya, maka dipilih titik A. Kita ingin mengoptimalkan fuel consumption-nya. Sedangkan sebaliknya jika ingin meminimalkan X2, atau kita misalnya ingin meminimalkan dari sisi ekonominya atau dari sisi yang lain, maka dipilih titik B. Bisa dilihat bahwa titik A dan titik B sama-sama berada di visible region. Tinggal pengambil keputusan bagaimana menentukan pilihannya. Jadi di sini ada peran subjektivitas dari para pengambil keputusan. Sedangkan di gambar kedua ini, contoh permasalahan yang hanya terdiri dari satu fungsi, yaitu X1. Jadi di sini ada lokal optima, di sini dan di sini, lalu ada global optimum, dan juga lokal optimum. Lalu problem modeling. Secara umum, model optimalisasi ditunjukkan dengan bentuk berikut, yaitu kita ingin meminimalisasikan atau memaksimalkan fungsi Cx yang subject to fungsi Gx lebih kecil dari sama dengan B, di mana X itu adalah decision variable, seperti yang kita sudah bahas tadi. Lalu sedangkan Cx ini adalah objective functions, dan fungsi G fungsi X kurang dari sama dengan B ini disebut juga inequality constraint. Setelah itu kita masuk ke penyusunan algoritma. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua yang akan kita bahas. Untuk algoritma yang pertama yaitu mathematical algorithms. Di sini mathematical algorithms ada 5 jenis yang akan dipresentasikan di sini. Ada calculus methods, linear programming, non-linear programming, dynamic programming, dan integer programming. Jadi sesuai namanya, mathematical algorithm ini dasarnya adalah berbasis pada ilmu matematika dasar. Yang pertama adalah calculus methods. Cara ini merupakan cara tradisional untuk mendapatkan nilai optimum, di mana metode yang diterapkan berdasarkan pada diferensial dan juga Lagrange multipliers. Sedangkan untuk jenis metode yang kedua yaitu linear programming, yaitu objective function dan constraint merupakan fungsi linear dari decision variables.
Sedangkan metode yang diterapkan sama, yaitu berbasis differential dan Lagrange multipliers. Ini bisa dilihat sebagai contoh. Ini adalah inequality constraint-nya, lalu di-convert menjadi equality constraint, dan berakhir pada decision variable. Yang ketiga adalah nonlinear programming methods. Lagi-lagi juga tradisional dalam mendapatkan nilai optimum, dan metodenya pun sama, berbasis pada differential serta Lagrange multiplier. Sedangkan untuk jenis yang keempat yaitu dynamic programming methods, di sini ada sedikit berbeda, di mana bentuknya adalah tersusun atas bilangan biner yang merepresentasikan kondisi sistem. Sebagai contoh, sistem yang terdiri dari 4 unit pembangkit dalam waktu 24 jam. Jadi di sini ada kolom 1, 2, 3, 4 sampai 24, ini melambangkan jam dalam sehari. Lalu di sini ada kombinasi bilangan biner pada setiap kolom jamnya. Sebagai contoh di kolom pertama, di sini ada 1011, maka ini bisa juga disebut sebagai unit 1, 3, 4 ini on karena berangka 1, sedangkan unit 2-nya off karena angkanya 0. Begitupun seterusnya. Dan yang terakhir adalah integer programming methods. Di sini, di metode ini, decision variable terbatas pada bentuk bilangan integer saja. Di mana jika semua decision variable bernilai integer, maka dapat diklasifikasikan sebagai integer programming. Namun jika sebagian decision variable bernilai integer, sedangkan yang lain non-integer, maka disebut mixed integer programming. Kemudian untuk algoritma tipe kedua, kalau tadi adalah mathematical algorithm, yang selanjutnya adalah heuristic algorithms. Heuristic algorithm ini berbasis pada perilaku atau behavior makhluk atau kondisi alam di sekitar kita yang diaplikasikan atau diterapkan ke dalam sistem optimalisasi. Nah, di sini ada 5 metode, yaitu ada genetic algorithm, simulated annealing, particle swarm, tabu search, dan n-colony. Yang pertama, genetic algorithm, di mana metode ini terinspirasi oleh ilmu genetika dan evolusi. Nah, pada metode ini terdapat 3 operator utama, yaitu ada selection, yaitu kombinasi dari kumpulan data, kemudian ada crossover, yaitu perubahan yang dilakukan pada komponen data tertentu, dan yang ketiga adalah mutation, yaitu dampak inherent dari adanya crossover. Sebagai contoh, di sini ada dataset A dan B yang berbentuk kombinasi bilangan biner. Di sini yang diberi lingkaran merah akan ditransformasikan, sehingga dihasilkan kombinasi dataset A aksen dan B aksen, di mana 3 digit terakhir dari kombinasi biner ini akan dilakukan crossover, sehingga menghasilkan mutation yang awalnya berangka bernilai 1, maka akan bernilai 0 setelah di crossover. Begitupun sebaliknya, yang awalnya bernilai 0, maka akan bernilai 1 setelah dilakukan crossover. Untuk metode yang kedua adalah simulated annealing. Metode ini terinspirasi dari prinsip termodinamika. Terdapat 4 parameter utama, yaitu initial temperature, atau dilambangkan dengan T0, kemudian jumlah transisi pada setiap temperatur, dilambangkan dengan NK, kemudian final temperature atau TF, dan yang terakhir adalah cooling sequence, dilambangkan dengan persamaan berikut, di mana G fungsi TK adalah fungsi yang mengontrol temperatur itu sendiri. Jadi besarnya G fungsi TK ini akan menentukan sebanyak apa dari proses optimalisasi itu sendiri. Metode yang ketiga adalah particle swarm. Metode ini terinspirasi dari pergerakan burung dan ikan yang saling berkelompok. Jadi kalau kita amati burung dan ikan ini dalam pergerakannya selalu berkelompok dan jarang mereka bergerak sendiri. Nah, behavior ini yang menginspirasi dikembangkannya metode particle swarm. Kemudian nilai tiap komponen individual atau variabel ini disebut dengan agent. Dalam pergerakannya, agent menelusuri hal-hal berikut, yaitu nilai terbaik yang telah dicapai agent tersebut atau p-base, dan juga nilai terbaik yang telah dicapai agent lain atau variabel lain.
disebut juga GBase. Nah, sedangkan pergerakan dan perubahan posisi dari setiap agent memperhatikan hal berikut, yaitu posisi saat ini, di mana agent itu terletak, kemudian kecepatan saat ini, dan juga yang terakhir adalah jarak antara posisi saat ini dengan P-base dan G-base. Secara umum, proses optimasi particle swarm dapat dilihat di bagan berikut. Langkah pertama yaitu menyusun kondisi awal tiap agent, kemudian melakukan evaluasi searching point pada tiap agent, dan yang terakhir adalah memodifikasi tiap searching point sesuai dengan kondisi dan objektif yang ingin dicapai. Metode yang keempat yaitu tabu search, di mana metode ini terinspirasi dari respon memori. Untuk proses optimasi tabu search secara umum, yang pertama adalah kita melakukan penyusunan kondisi awal sesuai dengan permasalahan yang akan kita kaji, kemudian memilih langkah yang akan ditempuh, dan yang terakhir adalah memperbarui solusi. Proses ini akan berulang terus berdasarkan stopping rule yang ditentukan. Jadi di sini terdapat iterasi yang akan terus dilakukan sampai stopping rule ini terpenuhi. Dan metode yang terakhir adalah encolony. Metode ini terinspirasi dari perilaku semut dalam mencari makanan. Di sini variabel dianalogikan sebagai semut. Nah, secara umum proses optimasi encolony ini ada 5 step kurang lebih. Yang pertama adalah inisialisasi, di mana di sini kita melakukan pemberian definisi pada variabel dan populasi secara acak dalam visible region. Kemudian ketika kita sudah melakukan inisialisasi, selanjutnya kita melakukan evaluasi, yaitu penghitungan objective function pada semua semut atau variabel. Kemudian penambahan jejak atau trail heading, di sini yaitu penambahan jejak dalam jumlah tertentu pada tiap semut. Jadi semut dalam perilakunya dalam mencari makanan dari sarang ke tempat makanan. Nah, ketika dia kembali, dia akan meninggalkan zat kimia tertentu untuk menandai jalannya, ya, di mana jalan itu adalah jalan terpendek dan teroptimal yang dapat ditempuh, sehingga ketika dia kembali ke sarang dan ingin mencari makanan lagi, semut-semut lain dan semut itu sendiri akan melalui jalan tersebut dan akan mengikuti jejak dari zat kimia tersebut. Nah, zat kimia inilah yang diterapkan pada proses optimalisasi encolony, di mana trail heading ini adalah penambahan jejak itu untuk memindahkan atau melakukan proses optimalisasi pada tiap masing-masing variabel atau dianalogikan sebagai semut. Kemudian pengiriman semut atau end delivery, jadi di sini semua semut atau variabel dipindahkan ke node selanjutnya berdasarkan kepadatan dan visibilitas dari trail. Jadi yang trail ini adalah zat kimiawi itu yang dalam kehidupan real. Kemudian yang terakhir adalah evaporasi, di mana trail yang ditinggalkan semut perlahan akan terevaporasi, dan starting point akan diperbarui berdasarkan kombinasi terbaik yang terbentuk. Jadi jika di real life-nya zat kimia tersebut tentunya akan menguap atau terevaporate seiring berjalannya waktu. Begitupun pada proses optimalisasi encolony ini. Maka trail itu semakin lama akan semakin hilang dan menghasilkan kombinasi baru. Nah, kombinasi baru tersebut menjadi starting point yang baru. Di sini ada contoh penelitian yang saya ambil, khususnya membahas tentang economic dispatch dengan judul A Zoom Feature for a Dynamic Programming Solution to Economic Dispatch, including Transmission Losses. Di sini peneliti atau penulis ingin menganalisis economic dispatch dari pembangkit pada suatu sistem dengan memperhitungkan losses transmisi atau rugi-rugi transmisi. Secara umum, flowchart penelitiannya adalah seperti ini. Jadi, ada input data tentunya yang pertama. Kemudian, T sama dengan T0, yaitu mendefinisikan initial demand atau beban di sistem tersebut. Kemudian, mengeset penalty factor di sini
dan I sama dengan 0 sebagai iterasi. Nah, kemudian di sini juga ada fill cost, kemudian ada juga adjust step, size, dan range, kemudian dynamic programming subroutine. Nah, di sini ada percabangan. Ketika kondisi terpenuhi, maka dapat kembali jika memang dirasa kondisi tersebut membutuhkan update demand pada satuan waktunya. Namun jika kondisi tidak terpenuhi, maka yang perlu diupdate adalah penalty factors dan rugi-rugi jaringan. Ketika kondisi terpenuhi dan update demand sudah tidak diperlukan, maka akan dihasilkan output schedule optimum pada sistem tersebut. Nah, ini adalah contoh input data untuk 3 generator, jadi ada unit 1, unit 2, dan unit 3, dengan masing-masing daya. Daya minimumnya yaitu 100 untuk unit 1 dan unit 2, sedangkan di unit 3 ada 200 MW. Sedangkan untuk daya maksimumnya yang bisa dikeluarkan oleh generator 1 dan generator 2 adalah 500 MW, dan untuk di generator ketiga, daya maksimalnya adalah 1000 MW. Ini contoh matrix stage 2 dan 3 pada iterasi pertama. Di sini P2 ini adalah generator kedua, jadi melambangkan sesuai input data tadi bahwa maksimumnya adalah 500. Nah, di sini C2 adalah biaya operasinya dalam satuan dollar per hour, US dollar per hour. Di sini D ini adalah demand atau beban pada sistem tersebut, di mana dilakukan proses optimasi dan proses instalasi yang berulang. Sehingga ada beberapa nilai yang didapatkan, dan juga ada beberapa nilai infinity di sini atau tidak terbatas, yang tentunya tidak bisa diidentifikasi. Begitu juga di stage ketiga atau di generator ketiga di sini sesuai dengan input data bahwa daya maksimumnya 1000. Nah, di sini memperhitungkan nilai dari C2 yang paling optimum. C2 ini adalah nilai dari biaya yang sudah dihitung di generator kedua, biaya bahan bakar. Nah, sehingga antara generator ini saling berkaitan dalam proses iterasi dan optimasinya. Ini merupakan tabulasi hasil. Yang diberi kotak merah ini adalah hasil optimal. Jadi dapat terlihat ada 5 iterasi di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing iterasi menciptakan sebuah kombinasi. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar di sisi kanan. Terlihat bahwa di iterasi 1 sampai 4 belum terjadi konvergensi. Di sini sebagai contoh iterasi pertama dan kedua terdapat perbedaan yang signifikan. Begitu juga di iterasi kedua dan ketiga. Nah, sehingga nilainya masih belum konvergen. Nilai tersebut akan konvergen ketika menyentuh iterasi 5 menuju ke 6. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilainya sudah semakin stabil dan tidak berbeda jauh. Tidak seperti di iterasi awal, maka dapat disimpulkan di iterasi kelima ini merupakan kombinasi yang paling optimal untuk generation scheduling di sistem tersebut. Jadi kombinasi untuk daya keluarannya masing-masing pembangkit adalah 360,2 untuk pembangkit pertama. Lalu untuk pembangkit kedua atau generator kedua itu adalah sebesar 406,4 MW. Sedangkan P3 adalah sebesar 676,8 MW. Dan untuk CT atau harga fuel cost-nya atau biaya operasinya di sini sebesar 6.642,26 US dollar per jam. Nah, di sini terdapat metode optimalisasi lainnya yang marak digunakan pada saat ini. Tentunya banyak sekali metode lain, namun di sini ada 3 contoh yang saya ambil. Ada nonlinear interval optimization, NIO, lalu stochastic robust mathematical programming model, dan yang terakhir adalah hybrid gray-wolf optimization atau SGWO.
Kemudian penutup, ada 3 poin di sini sebagai juga opini opini dari penulis ataupun opini dari saya. Yang pertama adalah saat ini terdapat banyak teknik optimalisasi baik yang merupakan pengembangan dari metode dasar maupun metode yang benar-benar baru. Kemudian metode optimalisasi sejatinya merupakan alat, di mana tingkat keakuratan dan keberhasilannya tentu sangat dipengaruhi oleh operator dan pengambil keputusan. Kemudian seiring perkembangan teknologi, heuristic algorithm tampaknya lebih banyak diaplikasikan dan dikembangkan jika dibandingkan dengan mathematical algorithm. Namun kembali lagi hal ini bergantung pada jenis dan kompleksitas dari sebuah permasalahan. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.